Kisah Aditya, si pemuda kaya, yang bekerja sebagai pelayan restoran, episode 17. Cindy, yang masih menyimpan beribu tanya dalam benaknya, sehabis menerima panggilan telepon dari Tuan Winata, yang tidak lain adalah ayah angkatnya. Ia pun bersiap-siap untuk menghubungi Aditya. Namun, belum sempat Cindy menekan tombol panggil di handphonenya. Tiba-tiba, handphonenya berdering. Tanda ada yang memanggilnya. Cindy pun segera menerima panggilan itu, lalu berkata, "Halo Nis." "Ya halo juga Sin," ucap si penelpon, yang diketahui bernama Nisa, teman baik Cindy. Sin, gila benar, kamu jadi viral di media sosial loh. Mulai dari Facebook, Twitter sampai grup WhatsApp pun, sedang panas-panasnya membicarakan kamu, lanjut Nisa. "Kamu ngomong apaan sih? Aku enggak ngerti. Lagian sekarang ini, aku lagi pusing banget Nis, jadi tolong deh, jangan kasih kabar yang enggak-enggak," ucap Cindy. Lalu, terdengar lagi, Nisa berkata, "Ya elah, masa hanya gara-gara postingan itu, kamu jadi darting gitu sih Sin?" "Postingan apa maksud kamu?" tanya Cindy. "Loh, jadi kamu beneran enggak tahu nih? Foto-foto mesra kamu, lagi cipika-cipiki sama cowok, di-share ke media sosial. Tapi serius nih Sin, tuh cowok cool banget. Kapan-kapan, kamu kenalin ke aku ya, siapa tahu, dia punya teman, yang cool juga kayak dia," ucap Nisa. Cindy, yang mendapat kabar itu, ia pun berkata, "Kalau gitu udah dulu ya Nis, aku mau ngecek yang barusan kamu bilang," jawab Cindy, lalu menutup panggilan itu. Lalu terlihat, Cindy pun langsung mengotak-ngatik handphone Android miliknya itu, mencari-cari postingan yang dimaksudkan oleh Nisa tadi. Dan tak perlu waktu lama, Cindy pun langsung menemukan postingan itu di beranda Facebooknya. Lalu ia pun langsung bergumam, gak salah lagi nih. Pasti ulah Pak Thohir. Belum selesai masalah yang satu, kini muncul lagi masalah baru," gumam Cindy saat itu. Terlihat pula, saat itu, Cindy melihat-lihat komentar pada postingan itu. Di situ terlihat banyak yang menghujatnya, namun ada juga yang membela dirinya. Saat itu pun, Cindy langsung menghela nafas panjang-panjang, lalu berkata, "Ya Tuhan, salah apa aku ini, sampai dapat cobaan bertubi-tubi gini." Sementara itu, di tempat yang berbeda, Aditya, yang saat itu sedang menunggu kedatangan Pak Hendrik. Saat itu pula, terdengar Pak Jaja berkata, "Hei anak muda, gimana nih? Udah hampir setengah jam kami nunggunya." "Tunggu bentar ya Pak, duitnya udah diantarin kok," sahut Aditya. Sementara Erin, yang juga tidak percaya dengan ucapan Aditya. Terlihat saat itu, ia mengumpulkan barang miliknya, yang dikeluarkan dengan paksa oleh anak buah Pak Jaja tadi. Dan benar saja, belum lama Aditya selesai berkata, tiba-tiba terlihat sebuah mobil sport asal pabrikan Itali, berwarna merah maron, berlogokan kuda jingkrak, berbelok di simpang 4 lokasi tersebut. Dan tak salah lagi, pemilik mobil itu adalah Pak Hendrik, yang mengantarkan uang untuk Aditya. Saat itu, Pak Hendrik mengemudikan mobilnya dengan perlahan, sambil melihat ke kiri dan kanan, mencari-cari alamat yang dimaksud bosnya tadi. Entah disadari atau tidak oleh Pak Hendrik, saat itu, mobil yang dikendarainya menjadi pusat perhatian warga setempat, yang saat itu sedang menyaksikan ulah anak buah Pak Jaja yang mengeluarkan barang-barang dari kontrakan yang ditempati Erin. Sepertinya, ini rumah yang dimaksud Tuan Winata tadi. Tapi kok, depan rumahnya rame gitu ya? Jangan-jangan terjadi apa-apa dengan Tuan Muda, guman Pak Hendrik saat itu. Lalu ia pun buru-buru memarkirkan mobilnya, tepat di depan pintu pagar kontrakan itu. Lalu terlihat
Pak Hendrik, yang berpakaian rapi, dengan sepatu kulit yang mengkilat, keluar dari mobil miliknya. Terlihat pula saat itu, Pak Hendrik membawa sebuah koper hitam yang berisikan uang yang dibutuhkan Aditya. Di sela-sela itu terdengar ada warga yang berkata, "Ternyata Pak Jaja nih berteman dengan bos-bos besar ya. Lihat aja, setelan yang dipakai bapak itu, barang branded semua." Ya iyalah, kalian kan tahu sendiri, Pak Jaja tuh orang yang berpengaruh juga di kompleks ini. Jadi wajarlah kalau dia punya teman para bos besar, sahut teman warga itu. Sementara Erin, Pak Jaja dan Pak Arman melihat sebuah mobil sport yang parkir di depan kontrakan itu, hati mereka pun bertanya-tanya. Lalu terdengar Pak Arman berkata, "Pak Jaja, itu teman Pak Jaja ya?" "Bukan, itu bukan teman saya," sahut Pak Jaja. "Tapi orangnya kesini loh, mungkin ada urusan dengan Pak Jaja," ucap Pak Arman. Sementara Pak Hendrik sendiri, ia terus melangkah menghampiri Aditya, melewati barang-barang milik Erin yang berserakan di tempat itu. Saat melihat Pak Hendrik mendekati mereka, Pak Jaja pun langsung berdiri, lalu berkata, "Maaf Pak, ada keperluan apa Anda datang ke sini?" ucap Pak Jaja. Namun saat itu, Pak Hendrik tak memperdulikan ucapan Pak Jaja tadi. Lalu tiba-tiba, saat berada tepat di depan Aditya, Pak Hendrik pun langsung membungkukkan badan, tanda memberi hormat pada Aditya. Spontan, Erin, Pak Jaja dan Pak Arman pun langsung kaget dibuatnya saat melihat Pak Hendrik yang berpakaian rapi malah memberi hormat pada pemuda yang dari tadi mereka remehkan. Lalu terlihat Pak Hendrik memberikan koper hitam yang dibawanya tadi pada Aditya. "Tuan muda, ini uang yang Anda minta. Totalnya ada 1.275.000.000. Loh Om, saya kan perlunya 275 juta, kok malah dilebihin," ucap Aditya. "Saya hanya mengikuti apa yang dikatakan ayah tuan muda. Tadi beliau menyuruh saya untuk mengirimkan uang 1 miliar itu ke rekening milik tuan muda. Tapi karena kebetulan uangnya ada, makanya saya langsung bawa aja ke sini," jawab Pak Hendrik. "Kalau gitu makasih ya Om. Saya ambil 275 juta saja. Lebihnya, Om balikin aja lagi ke Papa," ucap Aditya. "Uang itu sengaja diberikan pada tuan muda untuk keperluan tuan muda," ucap Pak Hendrik. Di sela-sela itu terdengar Pak Arman berkata pada Pak Jaja, "Pak Jaja, siapa ya anak muda ini? Tadi Bapak dengarkan, untuk keperluannya saja, sampai 1 miliar gitu," ucap Pak Arman. Lalu terdengar Pak Jaja berkata, "Sebelumnya, saya minta maaf Pak, kalau saya boleh tahu, sebenarnya, siapa pemuda ini?" tanya Pak Jaja pada Pak Hendrik. Pak Hendrik, ia pun berkata, "Oh dia ini ya Pak. Dia ini, anak tunggal Tuan Winata bos saya," sahut Pak Hendrik. "Maksud Anda, Tuan Winata, yang katanya, orang terkaya nomor 2 di negeri ini ya," ucap Pak Jaja, lalu kembali berkata, "Kalau enggak salah beliau itu seorang pengusaha yang bergerak di bidang hotel dan restoran, benar kan Pak?" "Iya benar," ucap Pak Hendrik. Lalu terdengar lagi, Pak Jaja berkata, "Kalau enggak salah, orang terkaya nomor 1 itu, blasteran Jepang ya?" "Iya benar, menurut media sih, orang terkaya nomor 1 adalah Pak Nakamoto, ayahnya Jepang, ibunya orang asli negeri ini," sahut Pak Hendrik. Saat itu terlihat, suasana yang tadinya tegang, mulai berangsur-angsur reda. Setelah menyelesaikan transaksi, terdengar Pak Jaja, Pak Arman dan Pak Hendrik pun mulai membahas tentang para pengusaha-pengusaha sukses di negeri itu. Lalu terdengar Pak Arman berkata, "Oh ya anak muda, nama kamu Aditya kan?" tanya Pak Arman. Sekedar diketahui, Pak Arman adalah
pengusaha baru, yang fokus menjalankan usaha minimarket. Aditya, ia pun berkata. Iya Pak, nama saya Aditya. Oh ya, kenalkan nama saya Arman, ucap Pak Arman, sambil mengulurkan tangannya. Oh Om Arman ya, sahut Aditya, sambil menyambut tangan Pak Arman. Terlihat pula saat itu, Pak Jaja pun bersalaman dengan Aditya. Lalu terdengar, Pak Jaja berkata, maafin kami ya, atas ketidaksopanan kami tadi. Iya enggak apa-apa kok Om, sahut Aditya. Lalu terdengar, Pak Arman berkata, oh ya Dit, sebenarnya, dari tadi ini, saya penasaran, kok kamu ngotot banget mau beli kontrakan ini? Pastinya, kamu punya alasan kan, enggak mungkin kamu ngelakuin ini, karena cewek cantik tadi, ucap Pak Arman, menyebut Erin dengan sebutan cewek cantik. Sementara itu, Erin sendiri, terlihat saat itu, ia sedang membantu ibunya yang terbaring sakit, untuk bangun dari tempat tidurnya. Sementara Aditya, mendapat pertanyaan dari Pak Arman, ia pun berkata, saya membelinya, karena lokasinya strategis banget, kalau dibangunkan sebuah swalayan. Hanya saja, untuk membangun swalayan, saya butuh lokasi yang lebih luas, jadi untuk sementara ini, kalau saya punya uang, kemungkinan akan saya jadikan ruko atau minimarket, ucap Aditya. The Strike, sudah aku duga, ternyata pemikiran kita sama, ucap Pak Arman. Sementara Pak Jaja, yang dari tadi mendengar percakapan Pak Arman dan Aditya, ia pun berkata, kalau masalah itu, kita bisa atur, lokasi kontrakan yang kamu beli ini, hanya sepersekian persen dari ukuran tanah ini. Keseluruhan tanah ini, ukurannya, hampir 2 hektar, jika harganya cocok, akan saya lepas ke kamu, ucap Pak Jaja. Sepertinya enggak dulu deh Om, nantilah kalau saya punya uang, dan kalau tanahnya enggak dibeli sama Om Arman, pasti akan saya beli, sahut Aditya. Kalau masalah itu, saya enggak berani bersaing dengan anaknya Pak Winata, ucap Pak Arman sambil tersenyum. Namun senyum Pak Arman kali ini, terlihat ramah, tidak seperti saat tadi. Lalu terdengar lagi, Pak Arman berkata, Pak Hendrik, sepertinya dalam waktu dekat ini, Pak Winata akan disaingi oleh anaknya sendiri. Kalau itu, enggak mungkin Pak Arman, Aditya butuh 50 tahun lagi, untuk bisa bersaing dengan ayahnya, ucap Pak Hendrik. Pak Arman, ia pun berkata, saya berani taruhan loh Pak, apalagi didukung dengan modal dari orang tuanya, bukan enggak mungkin, hal itu akan terjadi, ucap Pak Arman. Singkat cerita, selesai membahas masalah bisnis dan lain-lain, Pak Hendrik, Pak Jaja dan Pak Arman pun pamit pulang pada Aditya. Setelah itu terlihat, Aditya melangkah ke depan kamar kontrakan Erin. Tok tok tok, bunyi pintu yang diketuk Aditya. Mendengar pintu kamarnya diketuk, Erin pun keluar menghampiri Aditya, lalu berkata, tunggu ya mas, saya gantiin baju ibu saya dulu. Setelah itu, saya akan keluar dari kontrakan ini. Enggak perlu kok, saya kesini mau bantuin kamu, masukin kembali barang-barang kamu, ucap Aditya. Benaran mas, masnya enggak bohong kan, ucap Erin. Saya enggak bohong, kamu boleh tinggal di kontrakan ini, selama yang kamu mau, dan enggak perlu bayar, ucap Aditya. Mendengar perkataan Aditya, tanpa sadar, Erin pun langsung memeluk tubuh Aditya. Makasih mas, ucap Erin, sambil memeluk erat tubuh Aditya. Sementara Aditya, yang baru pertama kali dipeluk oleh seorang wanita, selain Cindy, wajahnya langsung memerah. Erin yang tiba-tiba sadar akan hal itu, ia pun langsung melepaskan pelukan itu, lalu berkata, hehehehe, maaf mas, refleks saking senangnya, jadi enggak sadar gitu. Iya, enggak apa-apa kok, ucap Aditya sedikit grogi. Sini, aku bantuin, masukin barang-barang kamu, lanjut Aditya.
Lalu mereka berdua pun mulai mengatur kembali barang-barang Erin yang diacak-acak oleh orang suruhan Pak Jaja tadi. Tak terasa, waktu terus bergulir. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 3 sore. Aditya yang baru saja selesai membantu Erin, tiba-tiba handphone miliknya berdering. Tanda ada yang menelponnya. Ia pun langsung menerima panggilan itu. "Halo Kak Cindy, ada apa ya?" ucap Aditya pada si penelpon, yang ternyata adalah Cindy. "Halo juga, ada yang mau kakak omongin ke kamu. Bisa enggak sekarang kita ketemuan?" "Bisa sih Kak, tapi Adit enggak lagi di rumah nih." "Memangnya, kamu di mana sekarang?" "Saya lagi di Jalan Pacitan Kak," sahut Aditya. "Ya udah, sekarang kamu ke kafenya Sinisa teman kakak, nanti kakak SMS-kan alamatnya. Kamu bawa mobil kan, nanti kakak tunggu di sana," ucap Cindy. "Waduh, saya enggak bawa mobil Kak," sahut Aditya. Cindy, ia pun berkata, Ya udah kalau gitu, sekarang kamu SMS ke kakak alamat kamu, nanti kakak jemput," ucap Cindy. "Oke Kak, nanti aku SMS-kan," sahut Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah mengirimkan alamat yang diminta Cindy, Aditya pun mulai membersihkan kontrakan yang akan ia tempati. Sementara Erin, saat itu, ia pun tengah membantu Aditya membersihkan kontrakan itu. Spontan, percakapannya dengan Cindy pun terdengar jelas olehnya. "Pasti yang habis nelpon itu pacarnya deh. Tapi kok dada aku kayak sesak gini ya? Aduh Erin, jangan bilang kalau kamu cemburu ya," gumam Erin saat itu. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya beserta admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.